Halo semuanya, nama saya Livin, saya dari Sekolah Pelita 2, kelas 11 IPS, dan saya dari kelompok Invest. Nama saya Safira Indriani, dari SMA Pelita 2, kelas 11 IPS, kelompok Invest. Nama saya Christian Newson dari Sekolah Pelita 2, kelas 11 IPS, kelompoknya Invest. Halo, nama saya George dari kelompok Invest, dari kelas 11 IPS. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang objek dan cara pengenaan pajak, serta tantangan pemungutan pajak. Yuk kita simak videonya. Jadi, yang kita akan membahas pertama itu adalah objek pajak. Objek pajak itu adalah kegiatan atau transaksi yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai sesuatu yang harus dikenal pajak. Dan objek pajak ini dibagi menjadi beberapa objek pajak. Yang pertama adalah objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penjelasannya itu yang pertama, tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomi seseorang atau badan disebabkan melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan sudah menjadi objek pajak jika penghasilan tersebut diterima secara tunai atau masih dalam bentuk piutang. Yang ketiga, berasal dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Dari manapun sumber penghasilan itu diperoleh, maka akan dikenakan pajak. Yang keempat, untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Setiap penghasilan akan dikenakan pajak tanpa melihat tujuan penggunaan penghasilan. Yang terakhir adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sesuatu dianggap penghasilan yang kena pajak apapun bentuknya, baik dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, hadiah, dan lain-lain. Objek pajak jenis kedua adalah objek pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai meliputi setiap penambahan manfaat yang terjadi pada setiap barang dan jasa. Saat produsen menghasilkan produk berupa barang dan jasa, maka produsen sedang meningkatkan nilai suatu barang dan jasa. Meskipun produsen merupakan pihak yang menambah manfaat, tapi pihak yang membayar pajak pertambahan nilai adalah pembeli atau konsumen. Objek pajak pertambahan nilai itu ada 5 kondisi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai itu sebesar 10% dari nilai barang dan jasa. Yang ketiga adalah objek pajak penjualan atas barang mewah, yang dapat disingkat menjadi PPNBM. Objek pajak PPNBM berupa barang-barang mewah yang sesuai dengan karakteristik. Yang pertama, bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan yang kita kenal dengan istilah PBB. PBB merupakan pungutan yang muncul karena adanya keuntungan dan manfaat bagi pemilik hak atas tanah dan bangunan.
Gampangnya, PBB dipungut atas dua hal, yakni kepemilikan tanah atau lahan dan kepemilikan bangunan. Disebabkan kita memperoleh atau mendapatkan keuntungan dan peningkatan kedudukan sosial ekonomi. PBB dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan secara rutin setiap 1 tahun 1 kali. PBB juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak dan Bumi Bangunan. PBB bersifat objektif karena keadaan subjek pajak tidak menentukan besarnya pajak. Karena sifat objektif, maka keadaan objeknya meliputi bumi dan bangunan. Bumi sendiri merupakan permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta tubuh bumi yang ada di wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam pada tanah atau perairan. Contohnya rumah kita sendiri, gedung-gedung, dermaga, jalan tol, kolam renang. Namun, tidak semua objek bumi dikenakan PBB. Sehingga, ada ciri-ciri khusus dari bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama, bumi dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya, tempat ibadah, panti sosial, rumah sakit, sekolah, pusat seni dan kebudayaan. Yang kedua, bumi dan bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan, dan sejenisnya. Contohnya kuburan dan peninggalan purbakala. Yang ketiga, tanah negara yang belum terbebani suatu hak. Contohnya hutan lindung, soka alam, hutan wisata. Yang keempat, bumi dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsultan. Contohnya ada kantor kedutaan besar di Indonesia. Yang terakhir, bumi dan bangunan yang digunakan oleh organisasi internasional. Contohnya, kantor perwakilan internasional monetary fund. Selanjutnya adalah BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kenapa ya disebut bea bukan pajak? Kita bisa jawab dari perbedaan pajak dan bea. Pajak merupakan pembayaran bersifat rutin dan berkala, sedangkan bea hanya dibayarkan jika terjadi kegiatan atau transaksi. Pajak dibayar belakangan atau terutang, sedangkan bea dibayar di awal. Jadi, BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. BPHTB itu sama aja dengan bea pembeli jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Namun dalam undang-undang, semua jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan BPHTB yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang BPHTB pada tahun 1997. Adapun perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisah hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peluburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Selanjutnya, dalam BPHTB digarisbawahi ada kata hak yang memiliki arti hak milik, hak guna usaha, hak menerbitkan, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengolahan. Adapun tarif BPHTB sebesar 5% dari perolehan objek pajak. Objek pajak yang terakhir adalah bea materai. Bea materai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Bea materai ada yang bernominal 3.000 dan juga ada yang bernominal 6.000. Dasar hukum yang
tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 berbunyi tentang kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, dan kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jenis dokumen yang dikenakan bea materai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai dengan jumlah tertentu, dokumen bersifat perdata, dokumen yang digunakan di pengadilan. Contoh-contoh surat-surat yang menggunakan materai 6000 itu adalah surat perjanjian yang dibuat sebagai bukti keadaan yang bersifat perdata, akta notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh penjabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Lalu ada surat yang memuat jumlah uang yang nilainya di atas 1 juta. Ada surat berharga seperti wesel, promes, ASCAP, cek, dan bilet giro yang nilainya di atas 1 juta. Dan yang terakhir ada dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Sedangkan materai 3.000 adalah surat yang memuat jumlah uang yang nilainya di antara 250.000 sampai dengan 1 juta. Dan juga surat berharga seperti wesel, promes, ASCAP, cek, dan bilet giro yang nilainya di atas 1 juta. Ini adalah tata cara pemungutan pajak, yaitu ada 1. Stelsel nyata. Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Yang kedua ada stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan atau pendapatan oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan atau pendapatan wajib pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. Yang ketiga ada stelsel campuran. Dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga menurut stelsel ini akan terjadi penghitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak. Selanjutnya ada tantangan pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, namun pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal itu dikarenakan masih banyak kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Ada beberapa tantangan pemungutan pajak, yaitu yang pertama, menetapkan pajak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penetapan pajak haruslah disesuaikan oleh kebutuhan negara yang berbeda-beda, termasuk memberikan pendanaan pada setiap daerah. Daerah juga harus paham benar dan memperkirakan hal terburuk sekalipun untuk mencegah pemberian dana berlebihan ke satu daerah saja. Yang kedua, ada banyaknya metode dalam melakukan bisnis yang mampu menghindarkan aktivitas perusahaan dari pajak. Banyak perusahaan juga yang berusaha untuk menghindari pajak dengan melakukan metode tertentu dalam bisnis. Hal ini juga sepatutnya tidak dilakukan karena hasil pajak adalah untuk kepentingan bersama. Terus yang ketiga ada rumitnya aturan-aturan dalam pajak sehingga sulit untuk ditetapkan nominal sepantasnya. Rumitnya aturan-aturan dalam pajak mengakibatkan sulitnya mematok nominal pajak. Di sisi lain, aturan ini juga dipergunakan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktik KKN dalam pajak itu sendiri. Yang terakhir ada banyaknya mafia-mafia pajak yang melakukan KKN dalam pemungutan pajak. KKN merupakan praktik berbahaya yang memiliki dampak buruk bagi negara. Hal ini disebabkan karena orang dapat saja melakukan KKN termasuk mafia pajak yang sangat merugikan negara.